Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Baik, saya Denny Muharram di kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai pendidikan Islam menurut Syed Naqib Al-Attas. Di sini disebutkan mengenai biografi beliau. Beliau itu lahir di Bogor, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 September 1931 Masehi. Syed Naqib Al-Attas ini adalah adik kandung daripada Profesor Dr. Syed Hussein Al-Attas, seorang pakar sosiologi dan ilmuwan di Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Syed Naqib Al-Attas ini nama lengkapnya adalah Syed Muhammad Naqib bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ayahnya Syed Ali bin Abdullah Al-Attas dan ibunya adalah Syarifah Rokwan Al-Idrus. Ibunya ini adalah seorang yang merupakan keturunan kerabat Raja-Raja Sunda pada saat itu di Sukapura, Jawa Barat. Adapun ayahnya Syed Ali bin Abdullah Al-Attas, ayahnya itu berasal dari Arab yang silsilahnya merupakan keturunan ulama dan ahli tasawuf yang terkenal di kalangan Sayyid. Kalangan Sayyid ini berada dalam lingkupan keluarga Ba'alawi di Hadramaut, Yaman, dengan silsilahnya yang sampai kepada Imam Hussein, cucunya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi leluhur Syed Muhammad Naqib Al-Attas ini dari pihak ibunya adalah seorang ulama yang bernama Syed Muhammad Al-Idrus. Syed Muhammad Al-Idrus ini adalah guru dan pembimbing ruhani Syed Abu Hafiz Umar Basyaibani dari Hadramaut, dan yang mengantarkan Nuruddin Ar-Ronini, salah satu ulama terkemuka di dunia Melayu, ke tarekat Rafi'iyah. Adapun dari pihak ayahnya, ada neneknya yang berasal dari bangsawan Melayu, dan saudara-saudara neneknya banyak yang menjadi orang-orang terkenal dalam masyarakat Malaysia. Itu biografi singkat mengenai Syed Naqib Al-Attas ini. Berikutnya pembahasan mengenai pendidikan Islam menurut beliau, menurut Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Attas, pendidikan Islam itu merupakan pengenalan dan pengakuan. Jadi pendidikan Islam itu mengenali dan mengakui. Pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan di dalam diri manusia mengenai tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu ke dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga dari pengenalan dan pengakuan itu membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan kedudukan Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadian. Jadi secara ringkasnya, menurut beliau pendidikan adalah suatu proses penanaman, pengenalan dan pengakuan. Pengenalan dan pengakuan terhadap apa? Terhadap diri manusia itu sendiri, dalam rangka membimbing manusia itu kepada pengenalan dan pengakuan akan kedudukan Tuhannya. Sebagaimana yang masyhur kita ketahui, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka sesungguhnya faqad arafa rabbah, sudah mengenali Tuhannya. Seperti itu. Jadi mengenali dirinya sendiri lalu
kemudian bisa mengenali Tuhannya. Artinya di sini Syekh Muhammad Naqib Al-Attas memaknai konsep pendidikan itu secara substantif yang mengarahkan manusia untuk mengakui akan Tuhannya. Nah, dengan demikian pendidikan yang baik adalah pendidikan yang seharusnya menjadikan manusia kembali kepada Tuhannya dalam segala aktivitas di kehidupannya. Jadi segala aktivitas di kehidupannya itu dikembalikan lagi kepada Tuhannya. Adapun konsep kunci dalam pendidikan menurut Syekh Naqib Al-Attas ini adalah ta'dib. Kata ta'dib ini merupakan berakar dari kata adab yang artinya pembinaan pada manusia. Pembinaan apa? Pembinaan tentang kedisiplinan, disiplin terhadap tubuhnya, disiplin terhadap jiwanya, disiplin terhadap rohnya. Nah, disiplin ini sekali lagi yang menegaskan pengenalan dan pengakuan. Nah, pengenalan dan pengakuan terhadap kemampuan dan potensi jasmaniahnya ataupun potensi intelektual dan rohaniahnya. Nah, pengenalan dan pengakuan ini juga berarti pengenalan dan pengakuan akan kenyataan bahwa ilmu dan wujud itu ditata secara hierarkis, nah, sesuai dengan berbagai tingkatnya dan juga derajatnya. Bagi Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, sebagaimana pandangannya tentang pentingnya bahasa. Nah, kesalahan semantik dalam memahami konsep pendidikan itu bisa mengakibatkan kesalahan isinya, bisa mengakibatkan kesalahan maksud dan tujuannya. Jadi itulah pentingnya memilih bahasa yang baik. Nah, makanya menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, istilah tarbiyah itu tidak cukup untuk merepresentatifkan mengenai pendidikan. Nah, tetapi kata tarbiyah ini sudah berlaku salah kaprah menurutnya di kalangan umat manusia ini. Menurutnya, kata ta'dib lah yang lebih tepat untuk pendidikan dan proses pendidikan itu. Sebab kata ta'dib itu lebih luas cakupannya. Nah, kata ta'dib bisa meliputi unsur pengetahuan, bisa meliputi unsur pengajaran atau ta'lim, dan juga bisa meliputi cakupan pengasuhan atau tarbiyah itu sendiri. Jadi sudah meliputi ketiganya ta'dib itu, mulai dari pengetahuan, ilmu ma'arif, kemudian pengajaran, ta'lim, dan juga pengasuhan atau tarbiyah. Nah, adapun istilah tarbiyah yang berlaku selama ini harus diuji secara kritis. Nah, pernyataan yang membela relevansi istilah tarbiyah untuk pendidikan dengan mengutip Quran Surat Al-Isra ayat 24 menurut Al-Attas ini kurang tepat. Nah, karena kata robba di dalam Al-Isra ayat 24 tersebut bukan artinya pendidikan, tetapi kasih sayang. Nah, ia tetap menempatkan ta'dib untuk pendidikan dan proses pendidikan. Nah, menurutnya, pendidikan ialah peresapan dan penanaman pada manusia, yang mana prosesnya disebut ta'dib, seperti itu. Alasan Al-Attas cenderung menggunakan kata ta'dib ini daripada istilah tarbiyah maupun istilah ta'lim karena menurut beliau adab itu amat sangat berkaitan erat dengan ilmu. Ilmu tidak bisa diajarkan kepada anak didik kecuali orang tersebut memiliki adab yang tepat terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri ataupun terhadap ilmu dari berbagai bidang lainnya. Nah, sementara itu bila dicermati secara mendalam, jika konsep pendidikan Islam hanya terbatas pada tarbiyah atau ta'lim saja, itu tuh biasanya telah dirasuki oleh pandangan hidup barat yang melandaskan nilai-nilai dualisme sekuler. Nah, sehingga nilai-nilai adab pun semakin menjadi kabur dan semakin jauh dari nilai-nilai hikmah ilahiyah. Jadi inti persoalan yang membedakan antara tarbiyah dan ta'dib
adalah bahwa dalam konsep tarbiyah itu lebih ditonjolkan kasih sayang atau ar-rahmah daripada pengetahuannya, daripada ilmunya. Sedangkan dalam konsep ta'dib yang lebih dicondongkan itu pengetahuannya, yaitu ilmunya, daripada ar-rahmahnya, daripada kasih sayangnya. Nah, secara konseptual pun kata ta'dib ini telah meliputi unsur-unsur pengetahuan. Sudah meliputi unsur pengetahuan, al-ilmu, kemudian juga meliputi unsur pengajaran, taklim, dan meliputi pengetahuan yang baik atau tarbiyah. Sehingga tidak perlu lagi digunakan istilah tarbiyah, taklim, atau ta'dib, tidak usah lagi dipisah-pisahkan kata-kata tersebut, tapi cukup dengan satu kata, yaitu kata ta'dib secara sendiri. Karena itu ta'dib merupakan istilah yang paling tepat dan cermat untuk menunjukkan pendidikan dalam arti Islam. Selanjutnya, menurut Al-Attas, perwujudan tertinggi dan paling sempurna dari sistem pendidikan adalah universitas yang merupakan sistematisasi pengetahuan tertinggi dan sempurna. Nah, target pencapaian produknya ialah terbentuknya manusia yang universal, manusia yang sempurna atau insan kamil. Bagaimana telah kita ketahui dalam figur umat Islam, manusia universal insan kamil itu ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena konsep pendidikan dalam Islam hanya berkenaan dengan Islam itu sendiri, yang sumbernya berasal dari baginda Nabi Muhammad SAW. Perumusannya sebagai suatu sistem mesti mengambil model manusia sebagaimana yang ada pada pribadi Nabi tersebut. Jadi harus diambil dari pribadi Nabi tersebut. Nah, dengan demikian, Universitas Islam mesti juga mengacu kepada Nabi dalam hal pengetahuan dan tindakannya untuk menghasilkan manusia yang kualitasnya sedekat mungkin menyerupai yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, bahwa unsur-unsur esensial dalam sistem pendidikan Islam itu didasarkan pada beberapa konsep, yaitu konsep ad-din, konsep agama, yang kedua al-insan, kemanusiaan, kemudian ilmu wa ma'rifah, ilmu pengetahuan, kemudian al-hikmah, kebijakan, al-adlu, keadilan, dan juga amal. Amal ini sebagai bentuk adab daripada ilmu yang sudah dimiliki. Karena apabila ilmu yang sudah dimiliki tapi tidak diamalkan, berarti orang tersebut tidak memiliki adab atas ilmu yang sudah dimilikinya. Nah, barangkali itu saja penjelasan mengenai pendidikan Islam menurut Syekh Naqib Al-Attas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.